Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak, kembali lagi kita belajar pada pelajaran agama Islam, yaitu pelajaran 9, senangnya sholat rawatib. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa itu sholat rawatib yang akan kita pelajari? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Jadi pelaksanaan sholat 2 rakaat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu yang 5 waktu itu disebut dengan sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketentuan sholat rawatib. Anak-anak, tata cara sholat rawatib yaitu adalah kita harus bisa niat sholat rawatib, terus takbiratul ihram, membaca fatihah dan surat pendek, melakukan ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya seperti sholat biasanya. Dan yang terakhir yaitu adalah salam. Macam-macam sholat rawatib. Jadi kita harus tahu bahwasanya macam-macam sholat rawatib itu ada 2. Ada sholat sunnah rawatib qabliyah, ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi terbagi 2 macam sholat rawatib. Yang pertama qabliyah dan yang kedua ba'diyah. Disebut qabliyah, sholat sunnahnya dilaksanakan sebelum sholat fardu. Disebut ba'diyah, sholat sunnahnya dilaksanakan setelah sholat fardu. Itu perbedaannya. Qobliyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Bapak ingatkan kembali. Dan sholat qobliyah yang sangat dianjurkan, ada yang disebut dengan sholat qobliyah muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu adalah sholat rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan atau disebut dengan muakkadah. Ada sholat rawatib qobliyah yang dianjurkan atau disebut ghairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Niat sholat rawatib qobliyah bagaimana? Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
Kita lanjutkan ke ba'diyah. Ba'diyah, Bapak ingatkan kembali, sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan atau yang disebut dengan muakkadah, ada 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ada juga sekarang niat sholat rawatib ba'diyahnya bagaimana? Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu adalah hikmah sholat rawatib. Apa saja anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, hikmah daripada sholat rawatib ini yaitu hikmah untuk kehidupan di dunia terlebih dahulu adalah pembelajaran hidup tertib. Kita menjadi tertib dalam hidup, pembelajaran hidup disiplin, kita menjadi lebih disiplin, baik untuk kesehatan jasmani, membuat jiwa kita tenang dan tentram. Kemudian hikmah untuk kehidupan di akhiratnya apa? Yaitu penyempurna sholat fardu. Apabila sholat fardu kita tidak sempurna, maka disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib adalah termasuk hikmahnya ada penyempurna sholat fardu. Yang kedua, memperbanyak pahala dan penggugur dosa, selamat dari api neraka, mendapatkan surga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran 9. Kita belajar tentang sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib. Bapak ingatkan kembali, sholat sunnah rawatib atau sholat rawatib ini yaitu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.